Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Mas Laba. Ya ampun Om Roy, kenapa sih Anda ini ya selalu aja memancing emosi, memantik api dan juga selalu cari gara-gara. Padahal menurut saya masalahnya itu udah hampir selesai-selesai aja gitu ya. Dari pihak Pak Jokowi itu kayaknya sudah memaafkan Anda, ya kan, personalnya udah dimaafkan, tapi hukum sesuai permintaan Anda juga loh harus berjalan katanya. Gini deh, tapi juga saya menemukan sebuah video dari Om Roy Suryo ini membahas tentang Egy Sujana dan seperti mengarah ke sesuatu yang negatif ya dalam pembicaraannya, karena dia itu mengatakan atau membahas tentang karakter Egy Sujana yang seolah-olah adalah tuyul yang menemui siapanya gitu ya. Saya rasa ini kurang baik, jangan dicontoh lah ya kalau memang ini kurang baik ya guys ya. Tapi kalau menurut kalian baik ya nggak apa-apa juga. Udah deh, seperti apa videonya? Yuk langsung aja kita cek ke videonya. Let's go. Dia tuh seolah-olah kayak Petro desa wajahnya itu, tapi sebenarnya dia butuh ya. Jahat banget ini orang jahat. Siapa? Ya, maaf kita kasih, tapi hukum jalan terus. Jahat ya sudah, tapi benar ya. Kalau sudah tahu belum, datang aja ke Solo, tinggal melangkah kok, malah mau janji ke 7.000 kecamatan ya. Tegal karnaval ya, ngapain juga. Truk datang tuh, sidangnya ada di Solo ya. Truk datang ya, truk ya. Itu sempurna bukan? Oke, saya ke Bang. Sebentar guys, bentar. Ini yang pertama kali dibahas oleh Roy Suryo ini adalah dia menyindir Pak Jokowi guys ya. Bahwasanya Pak Jokowi itu jahat, menurutnya seperti itu ya. Karena dianggapnya adalah ini sudah diberi maaf tapi hukum tetap jalan terus. Nah, itu statement siapa sebenarnya? Pak Jokowi itu kan memang personalnya sudah memaafkan Anda Om Roy Suryo ya kan. Kalau hukum berjalan terus itu kan sesuai permintaan Anda dan kawan-kawan. Katanya minta hukumnya harus berjalan terus ya kan. Kalau Pak Jokowi menyetujui jalan terus, kenapa Anda yang jadi ketakutan? Jadi agak bingung juga sih analisa seperti ini ya. Saya sih kepengennya ini damai, tapi kalau udah dalam artian udah sepakati untuk berjalan di sama-sama dihukum, ya kenapa harus mundur juga? Bahkan juga ini kan ada pembahasan bahwasanya Anda minta SP3, minta semuanya harus digagalkan, bahasanya gitu kan ya. Nah, jadi bingung juga nih permintaannya seperti apa sebenarnya. Politik. Udah deh, lanjut dulu ya. Yuk, gimana nih kelanjutan? Ya. Dulu, kenapa mengajukan SP3 kok nggak sampai selesai di pengadilan sampai ijazah itu terbukti palsu dan asli gitu? Karena sudah jelas ya, yang namanya SP3 kan sudah diajukan oleh Egy dan DHL. Itu surat perintah penghentian penyidikan. Suratnya satu ya, hilang semuanya. Makanya cacat atau sesat kalau itu terus datang ke sidang CLS di Solo, itu adalah sidang yang benar, bukan sidang yang abal-abal yang mau untuk fitnah dan ijazah pencemaran baik. Tapi apakah Abang akan mengajukan? Berarti dia menganggap bahwasanya sidang yang sudah akan dilaksanakan itu sidang abal-abal. Berani sekali ya Om Suryo melakukan atau berbicara seperti itu ya. Jadi dia menganggapnya ada sidang di Solo yang dianggapnya itu sidang yang paling benar. Mungkin kelompoknya kali yang buat kan sidang yang ada di sebelumnya itu kan memang sudah yang Anda ajukan sih Om ya kan. Kalau sudah diperiksa dengan orang-orang di sama kepolisian sebelah sana yang katakanlah A dan B itu Solonya ya guys ya. A-nya itu yang sebelah sininya, yang sebelum-sebelumnya dia laporkan. Ya kalau sudah memberikan sebuah keputusan dan Anda harus disidang, kenapa Anda mengatakan itu sidang abal-abal? Padahal Anda juga melaporkan kasus-kasusnya di situ. Kan lucu gitu loh. Ini perlu kita bahas ini sebenarnya ya. Terus Anda mengatakan bahwasanya sidang yang benar itu adalah sidang yang ada di Solo nanti. Nah, jadi bingung banget nih, Anda melaporkan sebenarnya kemana nih? Kok tiba-tiba sekarang harus sidangnya di Solo? Dan Anda juga menyebut itu sidang abal-abal yang di sebelah sananya, yang tempat A tadi ya. Lucu. Ini benar-benar lucu, membingungkan sekali nih ya. Coba lanjut dulu lah, ini gimana nih? Restoratif justice seperti sama sekali tidak ada. Bang Egy. Saya tidak akan meniru dua tuyul ini ya. Dua tuyul ini nggak akan kita tiru ya, karena dua tuyul ketemu jin ifrit ya. Ini adalah hal yang salah ya. Jadi jin ifrit jelas ya. Ngapain juga ini ketemu ke sana ya? Ngapain? Gitu, ya. Oke, menurut Anda SP3 ini diajukan kenapa? Bentar, berani banget ya guys ya. Dia tuh kan dulu tuh kan pernah satu tim dengan Egy Sujana ya. Kok bisa Egy Sujana tuh sampai disebut tuyul yang menemui jin ifrit ya. Dua tuyul itu salah satunya Egy Sujana dan juga temannya RK-nya guys ya. Kemudian yang disebut dengan jin ifrit di situ adalah Pak Jokowi. Masya Allah, berani sekali gitu loh. Kenapa harus memantik api lagi sih? Ya kan? Om, jadi ini saya saran sih untuk Om Suryo, saya saran sih ya.
Kalau Anda melakukan hal seperti ini, tidak hanya yang benci Anda itu dari kubunya Pak Jokowi aja ya. Menurut saya juga nanti dari kubunya Egy Sujana juga akan mempertimbangkan perkataan-perkataan Anda. Jadi maksud saya sih baik sih. Saya mengingatkan aja gitu loh. Jangan sampai memantik api kanan kiri, semua depan belakang dipantik. Nanti semuanya jadi mengincar Anda loh, ya kan? Ini saran baik saya aja sih. Hati-hati aja dengan perkataan-perkataan seperti itu. Ya, politik boleh, tapi jangan sampai memecah belah kanan kiri depan belakang gitu ya. Apalagi sampai memecah bangsa Indonesia ini ya. Oke, lanjut. Bagaimanapun Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik, yaitu pengadilan itu. Makanya datang ke Solo. Kan selama ini kan dia katakan, Jangan takut. kita tunggu Pak Jokowi di pengadilan, ada Lah, 1000 takut. pengacara akan. Mana di Solo hidungnya jangan kelihatan. Di kotanya Ya, aja nggak artinya kelihatan. ini mereka ini membuat itu ketika kita penuhi tantangan dia langsung mengkeret gitu loh, kayak karet kena minyak. Langsung. Kalau misalnya Bang Rosuryo Bener juga kan, tantangannya selalu Anda minta terus waktu itu. Ayo datang di dalam pengadilan, kemudian ayo kita sidang. Barang sidangnya sudah ada, Anda menciut ya kan. Sekarang beralih lagi, ayo ke Solo. Yang bener tuh sidang di Solo. Dia juga nggak pernah datang ke Solo. Ya gimana dong ini? Yang bener di mana? Dulu Anda menantang-nantang di tempat A, sekarang tempat A Anda anggap itu tempat abal-abal. Sidangnya juga abal-abal. Sekarang Anda minta ada sidang di Solo. Nanti kalau Solo ada lagi, apa lagi alasannya itu ya. Cara dia ngomong juga mau motong-motong nih. Om Suryo, ayo dong jaga sikapnya dong. Yuk. juga ingin datang ke Solo meminta maaf. Ngapain? Nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin. Kalau itu nggak mungkin. Kami nggak mungkin datang Pak Jokowi akan membuka pintu maaf tembok itu ratapan. tidak. Nggak akan. Kan sudah saya katakan. Tembok ratapan Solo nggak Pak akan. Jokowi itu sudah mengatakan semuanya itu dimaafkan sebagai abominasi. Ah, itu lamis. Ya kan? Itu orang lamis kayak Tetapi gitu. yang namanya hukum Memberi itu kan maaf, tetap tapi berjalan belum. seperti Lamis. kan seperti itu. Nah inilah orang yang kufur nikmat, mau dikasih maaf dia nggak mau. Ya sudah kita lihat aja di pengadilan kan begitu. Yang jelas gini. Betul, benar-benar kufur nikmat banget gitu ya. Sudah ada pintu maaf dari Pak Jokowi ya, tinggal sedikit aja. Anda mau coba memberikan sebuah respon yang baik, yang positif dari kata maafnya Pak Jokowi, itu harusnya ini jadi peluang atau pintu yang baik juga ya untuk kedepannya. Silaturahmi yang baik itu penting loh Om Rosuryo ya. Jangan sampai silaturahminya itu jadi berantakan hanya karena Anda mungkin belum memenuhi hasrat apa yang Anda inginkan dalam sidang atau politik ini ya. Nggak tahu sih guys ya, apa sih yang diinginkan oleh Roy Suryo CS itu dalam kursi politik yang memang panas banget ini. Apakah ada penunggang di balik ini semua, ataukah ini ada unsur politik yang ingin menjatuhkan satu sama lainnya? Nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas yang banyak berkoar-koar ini adalah kelompoknya Roy Suryo CS. Saya sih berharap sih ini semua itu nggak terus-terusan begini gitu ya. Harus menemui jalan titik tengahnya. Titik pusatnya itu sebenarnya apa gitu ya. Kalau memang ini titik pusatnya adalah ijazah Pak Jokowi palsu, ya udah disempurnakan berita ini benar apa enggak. Tapi kalau seandainya ini titik pusatnya adalah ini adalah permainannya si Roy Suryo CS, hanya ingin menjatuhkan Pak Jokowi, atau dia kepingin kedudukan kursi di politik tadi itu, ya kita nggak pernah tahu ya kan guys ya. Tapi yang jelas dengan hal-hal seperti ini juga jangan sampai memecah belah bangsa Indonesia ini gitu ya kan. Jangan sampai kedepannya tuh seperti itu. Dan kata-kata yang diucapkan, dilontarkan juga harus dijaga banget. Kalau menurut saya dari pihak Pak Jokowi nggak pernah melontarkan kata-kata yang kasar dalam kata kutip ya, mencemooh, menghina gitu ya. Tapi di pihak yang sebelah sini dari Om Roy Suryo, makanya saya juga tadi mengingatkan, ayo dong Roy, jangan sampai menggunakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian yang akhirnya nanti membuat satu pihak kurang setuju dengan apa yang Anda sampaikan gitu ya. Ayo dong dengan kata-kata yang baik aja kalau ingin berdiskusi. Aduh, Om Egy Sujana juga sampai kena gitu. Aduh, hati-hati banget ini kalau sampai Om Egy dengar apa yang terjadi, yang tadinya teman bisa jadi musuh ya. Ya udah deh, berikan komentar kalian tentang video ini guys, dan jangan lupa juga kalian juga untuk memberikan informasi yang terbaru jika ada yang kalian ketahui, tulis komentar kalian. Saya akan baca satu-satu. Mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe, step closer, don't go anywhere, stay with me. Jangan lupa berkarya hari ini. Bye.